Kalau baru pertama kali menggunakan Accurate POS, biasanya langkah pertama yang cukup membingungkan adalah saat membuat database. Karena di tahap ini, sistem mulai meminta informasi bisnis, pengaturan toko, sampai data operasional yang nantinya akan digunakan di kasir. Nah, di video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat database Accurate POS dari awal supaya kamu bisa mulai menggunakan sistem kasir dengan lebih rapi. Kalau di titik ini kamu mulai ngerasa ini kayaknya relate banget sama kondisi saya, coba kamu tahan sebentar. Saya mau menjelaskan sesuatu yang mungkin bisa bantu kamu supaya lebih cepat paham Accurate Online. Saya sering ngobrol langsung dengan pemilik bisnis yang sebenarnya sudah berjalan, tapi masih bingung dalam satu hal. Datanya ada, tapi tidak benar-benar bisa dipakai untuk ambil keputusan. Dan biasanya setelah kita breakdown bareng, ternyata masalahnya bukan di bisnisnya, tapi di cara pencatatan dan alurnya. Makanya saya buka konsultasi online gratis ini. Di sesi ini saya tidak akan langsung jualan Accurate Online. Saya bantu dulu lihat kondisi kamu sekarang seperti apa, kendalanya di mana, dan sebenarnya kamu butuhnya itu di bagian mana. Dan dari situ baru kita bisa lihat apakah memang cocok pakai Accurate Online atau ada hal lain yang perlu dibenahi terlebih dahulu. Biasanya setelah sesi ini, yang tadinya bingung untuk memulai jadi lebih jelas harus mulai dari mana. Kalau kamu mau ikut, linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Kamu bisa pilih jadwal yang kosong, nanti kita bisa langsung ngobrol. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke pembahasannya. Nah, sekarang saya udah ada di dalam akun Accurate POS saya. Nah, sebenarnya untuk Accurate POS ini nanti kamu bisa gunakan juga untuk Accurate Online. Jadi satu akun itu pas kamu daftar akun Accurate Online itu nanti kamu bisa gunakan untuk login ke Accurate Online ataupun ke Accurate POS. Nah, nanti yang membedakannya adalah ketika kamu masuk ke database-nya. Nah, di video ini kan nanti saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk membuat database Accurate POS. Jadi biar kamu ada gambaran untuk perbedaannya dan kamu tahu nih cara untuk membuat database itu seperti apa. Nah, untuk membuat database Accurate POS, nanti kamu tinggal login aja ke akun yang Accurate Online yang kamu punya. Nah, nanti ketika kamu masuk, dia ada tombol untuk tanda plus ini nih. Nanti kamu klik aja. Nah, nanti di sini yang perbedaannya. Jadi kalau kamu bikin database ini untuk Accurate Online, nah yang kedua ini untuk Accurate POS-nya. Nah, nanti kamu tinggal klik aja, terus kamu pilih selanjutnya. Kemudian kamu masukin namanya. Ini kamu masukin misalkan kita namanya PT ABC. Nah, ini kita ulang aja. Nah, nama perusahaan ini dan nama usaha bedanya. Jadi, nama perusahaan itu nanti yang untuk di data di dalamnya. Nah, terus nama usaha ini nama database yang di depan sini. Jadi kan kadang dia namanya PT ABC. Nah, nanti di informasi perusahaan yang di dalam database-nya dia baru nama panjangnya. Misal ABC itu ternyata singkatan dari apa. Nah, nanti kamu bisa masukin kayak gini. Nanti kamu masukin nama perusahaan yang lengkap, dan nama usahanya yang singkatan kayak gitu. Nah, terus kita klik lagi aja. Untuk bidang usahanya di sini sebenarnya nanti kamu tinggal pilih aja sesuai dengan kebutuhan. Kalau nanti ternyata tidak ada, kamu pilih yang lainnya aja. Nah, ini ada yang kelewat, kita kategori usahanya kita belum isi. Nah, nanti juga sama seperti yang tadi bidang usaha, nanti kamu tinggal sesuaikan aja, sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini contohnya kita mau pakai yang retailer. Nah, kita pilih aja. Ini sebenarnya dia nggak ngaruh kemana-mana, dia untuk informasi aja untuk yang kategori usaha sama bidang usahanya. Kemudian kalau udah oke, kamu bisa masukin logo juga sebenarnya di sini. Kamu bisa tambahin logo, terus kalau udah oke, kita tinggal klik buat data usaha. Nah, nanti di sini baru kita proses pembuatan database-nya. Nah, kalau udah muncul notifikasi seperti ini, kamu tinggal klik aja yang lanjutkan. Nah, kemudian kamu akan diarahkan ke dalam tampilan database-nya. Nah, untuk awal, nanti kamu akan ditanya untuk metode perhitungannya. Ini dia hanya kamu bisa pilih untuk di awal, jadi pastikan kamu pilih yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalnya kita pakai Vivo, nah berarti kita tinggal klik Vivo, terus klik selesai. Nah, nanti kita proses loading lagi untuk pembuatan database-nya. Nah, kemudian kalau kamu udah selesai, baru nanti tampilannya kayak gini. Nah, berarti ini kalau udah kayak gini, berarti kamu udah berhasil membuat database-nya. Tapi kalau untuk database ini, dia belum ada datanya. Jadi ini kayak hanya data kosong aja sebenarnya. Jadi kalau untuk pembuatan database awal, dia hanya untuk seperti kayak wadahnya aja atau tempatnya aja. Nah, nanti dia udah ada datanya ketika kita melengkapi master data. Nah, sebenarnya nanti di sini udah diinfo ini, nanti kita harus masukin nama rekening bank, terus barang dan jasa, karyawan, atau pengaturan outlet POS. Dan ini yang nanti kita akan lengkapi. Nah, mungkin nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Nah, untuk video kali ini kan kita fokusnya hanya untuk pembuatan database-nya aja. Jadi nanti untuk mengisi datanya atau nanti kita input master datanya, saya akan jelaskan satu persatu di video yang berikutnya. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang cara membuat database Accurate POS.
Jika kamu ada pertanyaan lainnya, nanti kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar, atau nanti kamu bisa langsung DM aja ke akun saya. Kalau database Accurate PS sudah berhasil dibuat, berarti sistem kasir sudah siap digunakan untuk tahap berikutnya. Setelah ini biasanya proses dilanjutkan dengan menambahkan produk, mengatur kasir, dan mulai melakukan transaksi penjualan. Karena database ini akan menjadi pusat data operasional bisnis, setup awal yang rapih biasanya cukup membantu supaya penggunaan sistem menjadi lebih terstruktur. Kalau kamu sedang mulai menggunakan Accurate PS untuk bisnis kamu dan masih bingung di tahap setup awal, kamu juga bisa konsultasi terlebih dahulu. Biasanya kita bisa diskusikan bagaimana kebutuhan operasional bisnis kamu dan bagaimana setup Accurate PS yang paling sesuai untuk digunakan. Kalau kamu tertarik, kamu bisa hubungi saya melalui kontak yang ada di deskripsi video. Nanti kita bisa lihat bagaimana Accurate PS bisa membantu operasional bisnis kamu menjadi lebih rapi dan lebih mudah untuk dikontrol.